Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, seorang nelayan dia akan terasa tangguhnya ketika melampaui berbagai macam ujian di lautan. Seorang nelayan tahu tempatnya ada di lautan dan tidak dia bisa jagoan di daratan, ya. Seseorang ada kekuatan di tempat masing-masing. Demikian pula semakin besar ombaknya, maka semakin besar ujiannya, semakin diuji ketangguhan dia. Betulkah dia sebagai pelaut yang ulung atau dia seorang yang nelayan yang pesimis? Nah, sekali dapat ujian dia langsung pulang. Demikian pula seorang pembalap motor, ya kan? Kita kenal Valentino Rossi misalkan. Dia pun sama, ya. Dia mengalami ujian, kadang jatuh, kadang tersenggol. Seorang pembalap motor yang dia tidak mau tersenggol, adalah seperti itu. Demikian pula olahraga yang lainnya, pasti ada ujian, ada latihan, ada luka. Maka demikian pula seorang pedagang, ya. Seorang pedagang pun sama, ya. Kadang untung, kadang rugi, kadang tertipu, dan kadang mendapatkan suasana-suasana seperti sekarang ini, corona melanda. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pedagang? Apakah dia menyerah? Aduh, udah seperti ini keadaannya. Ataukah dia udahlah, tutup semua? Atau dia pulangkan semua karyawan? Nah, seorang pedagang yang tangguh, dia akan berusaha semaksimal mungkin, memutar otaknya, memutar strateginya. Dia terus optimis bahwa insya Allah setinggi apapun badai pasti akan reda juga. Selebat apapun hujan pasti akan berhenti juga. Maka demikian pula teman-teman saya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, khususnya para pedagang, para pengusaha, yuk bismillah bangkit, jangan menyerah, ya kan? Tampillah sebagai seorang pengusaha yang tangguh, yang dia tetap menjaga semangatnya di hadapan karyawannya, di hadapan anak buahnya, di hadapan para pelanggan yang lainnya. Oh bismillah, kami sanggup, kami kuat insya Allah. Walaupun sekarang di akhir zaman dan banyak tanda-tanda, hidup harus terus berjalan, di mana the show must go on. Yang kita menyerah dengan keadaan, insya Allah kita harus tetap optimis, ya kan? Buatlah suatu langkah, buatlah suatu strategi, buatlah suatu cara, bagaimana supaya tokonya tidak bangkrut, bagaimana supaya dagangannya tetap terjual, bagaimana supaya anak buahnya, keluarganya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya terpenuhi. Insya Allah, Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki tanpa batas, tanpa disangka-sangka. Apa solusinya? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua keuntungan buat para pedagang yang mau dia bertakwa, baik yang offline maupun yang online. Tetap ini sifat para pedagang harus punya, ya. Apabila takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan dia jalan keluar, Allah berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah, yakinlah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala ghairi rizquha. Siapa yang melata di muka bumi ini, apapun dia, telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jatah rezekinya habis, dia tidak akan meninggal dunia. Kemudian tetap, ya, bagaimana berusaha dengan maksimal sehingga apa? Sehingga sampai pada suatu titik Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, kemudian lewat jalan yang tidak disangka-sangka, lewat jalan yang tidak diduga-duga, dengan syarat hatinya, pikirannya, ucapannya terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan, ya, karena perniagaannya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah siap tendernya, sudah siap orang mau transfer, sudah deal harganya, dia mau beli, tetapi kalau Allah tidak berkenan akan gagal juga. Maka oleh karena itu jangan sampai perniagaan kita melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Maka bagaimana para sahabat dahulu kala ketika mereka berdagang, ya kan? Dan ada panggilan azan, tutup sudah.
Demikian pula buat sahabat sekalian yang pernah ke Mekah ke Madinah, luar biasa suasana di sana. Ya, kalau sudah azan berkumandang, tutup ditinggal. Insya Allah dapat keberkahan. Yang jadi masalah berapa banyak para pedagang, berapa banyak para pengusaha yang dia meninggalkan sholat gara-gara keuntungan yang tidak seberapa. Berapa banyak para resellers, berapa banyak para pebisnis yang dia lupa kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan tilawah Quran, meninggalkan berzikir demi mengharapkan keuntungan sekian rupiah, sekian dolar, sekian juta. Maka bertobatlah kepada Allah. Merasa gila kita kalau dulu pernah meninggalkan sholat gara-gara berdagang, gara-gara niaga, gara-gara bisnis, gara-gara mencari keuntungan yang tidak seberapa. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat gara-gara perdagangan, nah khawatir nanti di akhirat digabungkan bersama korun, laknatullah alaih, orang kaya yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan rezeki. Maka demikian pula kita bertobatlah kepada Allah. Buat teman-teman dimanapun berada yang dulu ya gara-gara bisnis, gara-gara roadshow, gara-gara ada kontrak, ada perjanjian, ada proyek, kemudian dia meninggalkan sholat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai ulangi kembali. Saya ulang ayatnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Masya Allah, mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat teman-teman semua dimanapun berada. Umat Islam di Indonesia mayoritas, ya kan? Kemudian kenapa dalam keadaan miskin, dalam keadaan bodoh? Salah satu diantaranya adalah banyak para pedagang, banyak para pengusaha yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Mudah-mudahan setelah ini diberikan kekuatan untuk yang pernah bersalah, ya nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa diapa-apain lagi, tinggal dikasih kacang, kasih kerupuk, kasih kecap, makan sudah. Artinya apa? Yang lalu biarlah berlalu. Untuk masa depan, bismillah, kita niat azam yang kuat untuk tidak meninggalkan sholat karena bisnis, karena dagang. Buat perempuan hendaklah sholat on time, ya. Walaupun bisnismen sekarang, bisnis woman, ya kan, dengan dia online bisa mendapatkan penghasilan puluhan jutaan, tetap diutamakan untuk akhwat, untuk perempuan sholatnya on time. Karena, ya kan, suatu hadis menyampaikan bahwasanya jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan, dan kemudian dia taat kepada suaminya, maka udkhul jannah, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu sukai. Masya Allah. Dan amal yang afdal adalah sholat di awal waktu. Jangan sampai ya perempuan jalalaikan, nunggu lewat zuhur, kemudian lewat asar, sampai dia terlalai, terbengkalai sholatnya, khawatir menjadi orang-orang yang rugi di akhir nanti. Sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, ting ting. Nah, tadi buat seperti itu, kan, supaya Anda semua dan mendapatkan inspirasi, motivasi dalam bidang muamalah dalam hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.